luar biasa. Ternyata di sebuah pinggiran pantai atau tepatnya di batas kota Rembang terdapat lahan usaha berskala internasional dengan omset miliaran rupiah. Setidaknya hal inilah yang hinggap di benak kami saat menyambangi langsung lokasi tambak udang milik Iwan, salah seorang petani tambak asal Rembang, Jawa Tengah. Berawal dari upaya memanfaatkan lahan tambak yang dimilikinya untuk budidaya udang faname, kini usaha tersebut semakin berkembang, seiring prospek keuntungan yang begitu menjanjikan. Dahulu kawasan tersebut hanya dimanfaatkan untuk budidaya bandeng dan udang windu dan di musim tertentu untuk menghasilkan garam. Dengan naluri bisnisnya lulusan sarjana pertanian dari Institut Yogyakarta ini mencoba hal baru dengan memelihara udang faname yang hasilnya luar biasa. Udang faname dipilih oleh Iwan untuk dibudidayakan karena memiliki banyak kelebihan. Berdasarkan pengalaman ternyata hasil panen udang faname memiliki hasil timbang lebih berat jika dibandingkan dengan udang windu ataupun jenis udang lainnya. Iwan yang mengelola lebih dari 6 lokasi tambak udang menuturkan, untuk menuai keberhasilan dalam budidaya udang faname harus memperhatikan bagaimana pengelolaan lahan tambak yang baik, asupan pakan yang sesuai, pemeliharaan dan perawatan yang intensif, serta metode pemanenan yang tepat untuk menjaga udang dan lahan tambak tetap dalam kondisi terbaik. Berikut ini tentang bagaimana cara memelihara udang faname. Persiapan: setelah area lahan dibuat terlebih dahulu dilakukan pengeringan. Jangan lupa melakukan pengerukan lumpur, sembari melakukan perlakuan ini sekaligus dilakukan pembersihan hama hewan liar, misalnya keriting atau lainnya secara manual. Pada setiap sisi tambak diberikan jaring untuk menghalangi masuknya hewan liar dalam tanah. Baru-baru ini juga sedang diuji cobakan dengan menggunakan terpal, dengan harapan sekaligus untuk mencegah kebocoran air. Menjelang penebaran benih udang, sekitar 15 hari sebelum penebaran dilakukan pengapuran untuk menjaga kadar keasaman tanah stabil pada pH 7-8, dengan memberikan 1,5 ton per hektar kapur dolomit dan selanjutnya tambak diisi dengan air setinggi 10 cm. Pemberian kaporit 1 kg per hektar dan samponen 1 kuintal per hektar untuk mematikan bibit-bibit hewan liar yang dimungkinkan akan menjadi hama atau penyakit bagi udang. Setelah itu didiamkan selama sehari barulah diisi air kembali hingga kedalaman 80-100 cm. Selanjutnya perendaman tambak dilakukan 7-10 hari, bertujuan untuk memicu pertumbuhan plankton air yang nantinya sebagai pakan alami bagi udang. Agar plankton lebih cepat tumbuh dapat dilakukan perangsangan dengan memberikan pupuk organik. Penebaran benih: setelah plankton tumbuh secara alami, benur, benih udang, jenis pel 8 pel 10, usia benur dari hari penetasan, ditebar dengan kepadatan 80-100 ekor per meter persegi. Jika penebaran dilakukan pada musim-musim kritis, penghujan, dilakukan penebaran dengan tingkat kepadatan lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian. Perlu diperhatikan, semakin tinggi kepadatan benih maka semakin tinggi pula risiko penyakit dan kematian udang.
Penaburan benur dilakukan dengan cara benur dimasukkan dalam tambak bersama-sama dengan kantong plastiknya yang masih tertutup hingga sekitar 30 menit sampai muncul embun pada kantong plastik tersebut. Kemudian kantong plastik dibuka dan dibiarkan sekitar 1 jam lamanya untuk penyesuaian suhu. Barulah setelah itu benur bersama airnya dituangkan ke dalam tambak. Penebaran benih harus mempertimbangkan waktu yang tepat terutama pada saat cuaca panas hujan tidak berubah secara drastis, karena akan berpengaruh pada salinitas, kadar garam, suhu dan keasaman, pH, air tambak sebagai media hidup udang. Perawatan. Selain pakan alami plankton, pemberian pakan buatan juga harus dilakukan dengan intensitas pemberian 4-5 kali sehari pada pagi, siang, sore dan malam hari. Jika dibandingkan dengan udang jenis lain, udang faname memiliki daya tahan yang lebih baik. Berdasarkan pengalaman ternyata kondisi hujan yang ekstrim, lebat dan terus-menerus, tanpa diimbangi sinar matahari yang cukup akan berdampak banyak udang yang mengambang kemudian mati, begitu pula sebaliknya pada kondisi terik matahari yang terlalu panas terus-menerus. Untuk itu, di samping bertujuan agar air selalu bergerak perlu dipersiapkan kincir kipas buatan yang berfungsi untuk menetralisir perubahan suhu air yang drastis karena perubahan cuaca tersebut. Pemanenan dilakukan setelah udang berusia 100-110 hari dari penebaran. Cara pemanenan dilakukan bertahap dengan cara tradisional menggunakan jala lempar dan pemasangan jaring pada pintu air sambil dilakukan pengurangan air secara perlahan. Hal ini dilakukan dengan harapan kondisi udang tetap terjaga dan tidak terjadi molting, pengelupasan kulit, hingga selesai pemanenan. Rata-rata udang yang dihasilkan antara size 50 hingga 52, dalam 1 kilogram terdapat 50 hingga 52 ekor udang, terjual dengan harga tertinggi mencapai Rp107.000. Fluktuasi harga ini tidak dipengaruhi oleh sesama petani tambak di Indonesia namun dipengaruhi oleh kondisi pembudidayaan udang yang dilakukan di negara lain khususnya di negara India, Bangladesh dan Vietnam. Karena objek pasar sama maka jika masa panen udang di Indonesia bersamaan dengan masa panen di negara-negara tersebut akan secara otomatis harga jual menurun drastis. Untuk itu diperlukan informasi yang akurat dan kontinu berhubungan dengan masa budidaya.
Analisis keuntungan. Besarnya keuntungan akan dipengaruhi oleh ketepatan penghitungan biaya produksi dan keberhasilan budidaya, selain itu dipengaruhi pula nilai tukar rupiah pada saat itu. Namun demikian, dapat kita analisis perolehan tiap lahan jika dalam satu area tambak berukuran 10.000 meter persegi ditanam benih udang sebanyak 800.000 ekor udang, dengan asumsi 10% kematian, maka setelah panen didapatkan 720.000 ekor udang siap jual, di mana bila digolongkan pada size 50 maka akan didapatkan 14.400 kg udang. Jika harga jual tiap kilogram sebesar Rp80.000 maka hasil penjualan total akan diterima 1,152 miliar. Selanjutnya kita hitung biaya produksi. Jika pembuatan tambak menghabiskan dana 200 juta sedangkan kebutuhan biaya pembelian benih, akan tambahan, perawatan hingga pemanenan diasumsikan dengan penghitungan global tiap kilogram udang hasil panen sebanyak Rp35.000 sehingga terhitung total 504 juta. Maka akan didapatkan keuntungan bersih sebanyak 648 juta. Analisis tersebut untuk perhitungan satu lahan tambak, padahal dalam hal ini ada 6 tambak yang dikelola, berarti total keuntungan yang didapatkan sekali panen sebesar 3,888 miliar. Potensi keberhasilan ini tentunya tidak akan ada artinya tanpa memiliki keberanian dan ketekunan berusaha. Analisis keuntungan di atas pun tidak selalu tetap memenuhi penghitungan baik pada penghitungan tiap lahan maupun penghitungan total seluruh lahan. Berbagai kendala dan kegagalan mungkin saja dialami meskipun penyebab terbesar karena faktor manusianya itu sendiri. Namun setidaknya, bukti keberhasilan telah terlihat.